Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua. Ketemu lagi di Ramasan 68. Seperti biasa, sama saya John Lennon. Bukan ya, Harsha Subandrio. Dan juga kakak saya, ya, Laudia Cynthia Bella. Bukan, Om Ares. Om Ares, gimana? Sehat? Sehat, kuat, bahagia. Amin, amin, amin. Gua kalau denger lu ngomong sehat, kuat, bahagia tuh lega, tau gak? Lega ya? Kayaknya itu udah bener-bener lu banget ya. Om Ares tuh sehat, kuat, bahagia. Sehat, kuat, bahagia. Di bulan Ramadan, ini kan kita udah masuk Ramadan lagi. Dan Alhamdulillah kita masih bisa ikutan puasa. Ya. Banyak orang-orang yang udah mendahului kita, nggak bisa ngikutin Ramadan lagi. Karena kan selalu omongannya gitu tuh. Pokoknya ngejar Ramadan gitu. Nah, banyak orang-orang yang mengejar berkah itu di bulan Ramadan. Ya. Pertanyaannya kenapa pada ngejar berkahnya di bulan Ramadan doang? Sebenarnya di hari-hari biasa juga kalau kita sebenarnya bukan ngejar berkah ya, dapat berkah. Dapat berkah. Ngejar belum tentu dapat. Nah, ngejar belum tentu dapat. Tapi kan mereka dengan penuh usaha di bulan Ramadan, wah, pol-polan gitu loh. Gini, dalam hidup itu ada motivasi, ada ambisi. Ambisi terlalu juga nggak bagus. Nggak bagus. Punya motivasi tapi nggak ada ambisi juga nggak jalan. Jadi memang harus 50-50. Seimbang. 50-50 atau phone a friend? Atau ask the audience? Who wants to be millionaire dong. Jadi harus 50-50. Ya, harus seimbang. Tapi kadarnya lebih baikkan banyak motivasi atau ambisinya? Kalau seimbang tuh 50-50 kan? 50-50. Ya udah 50-50 udah, aja. harus itu ya? Ya. Nggak boleh lebih di salah satu. Nggak boleh salah satu lebih atau kurang. Itu aja. Nah, salah satunya adalah balik lagi, gue mau nanya nih, di mana pada saat orang di bulan Ramadan ini banyak yang mencari berkah, mengejar berkah, untuk mendapatkan pahala dan inti dari si bulan Ramadan itu sebenarnya kemenangan nanti di Idul Fitri. Nah, tapi banyak yang lebay jadinya. Itu gimana, bro? Asik. Itu kadang-kadang lebaynya tuh, ya Om Aris tau lah, udah ngadepin Ramadan bertahun-tahun juga kan. Gak usah kita bicara kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan biasanya yang bukan Ramadan, pernah kok saya ngalamin lebay banget perhatian sama orang. Elunya? Bang, wah iya. Lu? Apa yang didapat? Nggak ada dapat apa-apa. Cumi yang dapetnya ya? Asem malah Sotong. jadi. Malah nggak asoy. Ya. Tapi alangkah baiknya memang kalau ada yang meyakini. Sekarang kita percaya di bulan Ramadan itu penuh dengan berkah. Ya. Percaya, yakin, insya Allah dapat. Jangan dikejar. Jangan dikejar. Berkah itu dari Allah. Bentuknya bisa macam-macam. Rezeki ya. Ya. Itu bisa dapat makanan gratis di jalan. Ya, itu betul. berkah. Itu berkah juga. Ya. Terus lo tiba-tiba ditelepon teman lama, gue mau traktir lo makan. Nah, itu juga berkah. Jadi berkah itu nggak cuma terlihat materi yang berbentuknya uang ya. Ya. Tapi bisa jadi, misalnya contohnya kayak gue nih kemarin, itu alhamdulillah dapat berkah. Jadi dipanggil sama satu studio untuk rekaman untuk iklan. Nah, itu berkahnya gue adalah bukan hanya gue dibayar atas kerjanya, tapi gue dapat link lagi baru yang itu lain berkah. karena ketemu kliennya gitu. Itu kan berkah. Berkah. Tuh dia, amin tuh. Gitu. Sangat luar biasa kalau Allah kasih berkah buat kita sebagai umatnya yang meyakini bahwa berkah itu tidak hanya bicara uang. Iya, gue setuju. Nah, balik lagi sekarang di bulan Ramadan, ada yang lebay nih, yang nyuruh nutup semua warung-warung makanan di siang hari, nggak boleh buka. Terus, nah, yang nggak puasa gimana? Nah, tuh dia, kan kita hidup berdampingan. Kan ada yang nggak puasa, ya kan? Di bulan Ramadan ada orang yang nggak puasa karena sakit, karena memang dia bukan orang Muslim. Mereka juga butuh makan, butuh asupan gitu. Iya. Dan yang punya warung itu butuh rezeki, butuh masukan. Iya. Kenapa harus ditutup? Nah, ini kan banyak yang bersuara-suara kayak gitu. Nah, kita sebagai manusia, kita harus nyikapin ini kayak apa sih, Om Ares? Kayak hal-hal kayak gini. Kan kalau rasanya kesel dong sebagai manusia. Kok ada sih orang kayak gini pemikirannya? Ya, gini. Ada saat dimana kita ketemu sama orang yang terlalu berlebihan. Ya. Ibaratnya dia
menggali atau mendapatkan ilmu, dia nggak tahu batasannya sampai di mana dia dapat ilmu. Kalau misalkan udah batasannya tapi dia terobos terus, itu akan menjadi yang malah dia menyikapinya jadi berlebihan. Padahal belum waktunya. Pernah tahu kalau ngobrol sama orang, pengen tahu sesuatu, kita sebagai orang yang kasih masukan, tiba-tiba ngeblank, itu jangan bilang kita jadi bodoh, bukan. Tapi kita harus menyadari, mungkin kita ngeblank karena memang orang itu belum waktunya dapat ilmu yang sudah kita peroleh lebih dulu, yang kita sampaikan ke dia. Ada. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Saya pernah ngalamin ngobrol sama orang, pinter loh orangnya. Tapi begitu Makasih. Bukan saya ya? Bukan. Tapi begitu saya ngebahas soal, biasalah kalau bahasa nama saya itu yang nggak jauh-jauh keluar dari isi Quran. Iya, betul. Tiba-tiba saya ngeblank. Terus saya bilang, nggak apa-apa ya saya berhenti. Kenapa? Karena apa yang kamu dapetin obrolan dari saya, belum waktunya kita bahas yang ini. Oh gitu. Jadi memang dia tahapannya dia belum harus sampai ke situ. Terus saya bilang tolong dimaklum. Karena kalau dipaksain, khawatir dia nggak akan masuk juga. Bahkan mungkin malah jadi nggak teratur tuh. Pernah dengar kan ada orang mencari ilmu. Sampai yang dia harus dikubur cuma palanya aja. Pernah dengar kan? Pernah. Logikanya ngapain sampai kayak gitu? Iya, tinggal duduk aja sebenarnya di atas pasirnya atau di atas tanah itu. Ngapain Kenapa harus ditanam gitu? Banyak hal yang kita tahu cerita itu. Kalau kita nggak mau komen, nggak mau kasih komentar apapun, lebih baik diam. Nah makanya ini berhubungan sama orang-orang yang yang asal jeplak, sok-sok ngerti agama, tapi sebenarnya cetek pemikirannya. Jadi pada saat ilmunya masih sedikit, lebih baik kita merunduk aja. Bener nggak sih? Ya kalau boleh disinggung ya, kita tahu kan Ustadz Quraisy Shihab kalau memberikan bimbingan, nggak mungkin orang-orang yang katakanlah dari ormas FPI pasti nggak masuk. Nggak. Iya kan? Nggak akan bisa diterima sama pemikiran mereka. Pasti nggak nyambung. Tidak ada maksud buat menjatuhkan ya. Kan ada Islam abangan, ada Islam kan. Karena nggak akan nyambung. Ya itu. Kalau belajar agamanya dengar dari tetangga itu begitu. Separuh doang, iya kan? Nah, balik lagi di bulan Ramadan yang tadi kita dari awal ngomongin mencari berkah gitu ya, mencari berkah, mencari apa sih di Ramadan sebenarnya banyak orang macam-macam yang kenapa sih harus mencari? Level kita udah bukan mencari. Oh gitu ya? Mendapatkan ya, justru sama mendapatkan. Halnya dengan saya bilang kalau berdoa orang umumnya banyak begini. Iya. Om Ares begini sekarang. Om Ares menerima. Begini. Apa aja yang dikasih saya terima. Habis itu tarik untuk kita. Nah itu salah satu hal yang gue pelajarin dari Om Ares nih. Jadi pada saat doa kita nggak hanya meminta, tapi ada saatnya kita menerima apapun yang ya coba aja masuk ke Mekah. Iya, di Ka'bah, orang mendekat Ka'bah pasti tangannya begini. Iya. Bahkan nggak ada yang begini. Alhamdulillah waktu itu udah sempat umroh nih. Saya ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri banyak orang yang berdoa tuh sampai tangannya begini-begini karena saya pikir kok tangannya begitu ya. Saya ternyata pas Om Ares jelasin gue baru karena harus memahami bahwa di situ kita nerima apa aja yang Allah kasih. Orang di dalam Mekah aja ada orang dikasih ujian kok. Iya. Banyak yang dikasih ujian. Apalagi kalau bicara mazhab apa aja sih masuk. Gitu. Nah, di bulan Ramadan juga banyak orang-orang yang berlomba memberi. Nah, memberi dengan berharap mendapatkan apapun, rezeki dan apapun. Sebenarnya gimana menurut Om Ares ngelihat orang berbondong-bondong memberinya terlihatnya di Ramadan? Ini sebelum Ramadan juga kan pernah saya kasih tahu ini ada yayasan ini, yayasan ini, yayasan ini. Banyak yayasan yang WA saya minta bantuan. Kembali lagi di sini, ikutin kata hati. Mau kasih yang mana? Yang mana? Gitu loh. Kalau memang nggak mau ngasih semua ke yayasan itu, ya pilih aja.
ngikutin kata hati. Mau yayasan yang mana yang dikasih. Toh kalau dibilang nilainya ada balasan pahala, balasan rezekinya, kan udah Allah yang atur. Bukan yayasan-yayasan itu yang atur, iya. Gitu. Biarkan Allah yang bekerja, iya kan? Itunya udah masuk, biarin aja. Ntar kalau mereka mau macam-macam juga, ntar pasti kan akan, ada dosanya di dia. Iya, ada balasannya juga. Ah, itu dia. Memberi, tadi ya udah dijelasin. Memberi itu ikhlas aja. Bener nggak sih, Mares? Betul. Ke siapapun. Ke siapapun. Nggak usah pilih-pilih. Iya kan? Karena kalau kita menyadari, kita baik sama orang nih ya. Kita baik sama orang, kita care sama orang itu, kita kasih ini, kita kasih itu. Kita berpikir gini, ya Allah, Engkau jadikan aku sebagai penghubungnya. Oh, rezekinya harus melalui aku. Karena kan nggak mungkin juga dia lagi tidur digabrukin uang sekarung sama Allah, kan enggak kan? Iya, nggak mungkin. Atau lagi sholat digabrukin uang sekarung, nggak mungkin juga. Itu bisa, kartun banget ya, itu film kartun. Ya, kayak gitu. Jadi bisa aja ketemu dengan siapa orang yang ditunjuk Allah. Padahal dia nggak begitu kaya. Makanya ada yang nulis kan, kalau kita mau kasih orang, jangan nunggu kita harus jadi sultan. Cakep. Ingat ya, kalau mau ngasih orang, jangan tunggu kita jadi sultan. Lihat aja sultan-sultan yang ada. Ditangkap juga kan? Iya, cuman satu sultan yang nggak ketangkep. Sultan Georgi. Malah main sinetron dia. Ya, betul. Dia masih main sinetron. Yang jadi sultan, yang namanya sultan aja biasa aja. Biasa aja. Bener, kalau mau ngasih orang jangan jadi sultan. Ya. Wah, gua seneng. Itu tuh. Nah, di bulan Ramadan ini juga nih, Om Ares, kan banyak orang yang menjalankan ibadah puasanya dengan ya bertahun-tahun sudah menjalankan gitu. Ya. Terus apakah hanya puasanya itu yang mereka dapatkan atau yang mereka cari untuk mendapatkan berkahnya? Terus apalagi sih sebenarnya di dalam Ramadan itu selain berpuasa yang harus kita jalanin selain puasanya ya? Ya, selain puasa yang menahan nafsu. Di situ juga kalau kita mau melakukan hal-hal baik, pasti kan? Ya. Semua orang mau baik, nggak di bulan puasa juga kita harus dijadikan orang baik, betul. Ya kan? Setuju. Kalau saya tuh nggak cuma puasa, tapi bertadarus. Bertadarus ya? Ya. Itu Om Ares tuh ngejalanin tadarusan itu mulai dari hari pertama puasa atau biasanya ada orang milih-milih waktu kan? Itu tidak dipastikan, tinggal tergantung waktu orang-orang yang mau mulai bertadarus. Kalau saya memang terbiasa dengan dimulai hari pertama. Selesainya, insya Allah saya selalu nggak sampai habis puasa 30 juz hatam. Selesai. Ini udah selesai hari ini? Belum. Karena kan saya juga kerja, jadi saya harus berbagi waktu. Insya Allah seminggu hatam. Hatam ya. Nah, jangan tanya saya hatam berapa kali. Ya. Saya nggak mau nanya karena saya pun sebagai manusia. Karena kalau saya jawab juga akan lebay. Gitu. Iya, jangan. Karena saya berkeyakinan bahwa Islam itu tiang agama. Ya. Rumah kalau tiangnya satu runtuh. Makanya selain sholat, walaupun jujur aja sholat itu juga bolong-bolong. Iya, kan sebagai manusia kita nggak sempurna. Tapi di sini saya tekankan bahwa saya bertadarus itu nggak cuma Ramadan. Tapi tiap waktu, di mana memang saatnya tepat untuk tadarusan. Karena saya selalu mengingat di surat 38, syad wal Qur'ani bizikri, berzikirlah dengan Al-Quran. Jadi kalau seandainya orang biasa berzikir membaca Asmaul Husna, saya biasa dengan membaca isi Quran. Biar lebih perfect atau sempurna, saya urut tadarusan dengan juz 1 sampai juz 30. Itu aja. Silakan dicontoh apa yang dilakukan sama Om Ares. Kalau misalnya belum mampu, nggak apa-apa. Karena kita sebagai manusia ada tahapannya untuk bisa mencapai. Ya, saya ngomong apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Sholat, saya masih bolong-bolong. Kadang-kadang asar yang kelewat, kadang-kadang zuhur yang kelewat. Iya. Nah, kita balik lagi tadi yang seperti gue bilang, kita sebagai manusia nggak akan pernah sempurna.
Tapi kita lebih baik kita tidak sempurna, tapi kita menjalankan ibadah kita gitu loh. Ya kan, daripada cuman hawer gitu. Ya. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan. Ya, biasa dari WA ini ada yang nanya, namanya Irwan. Nah, dia mau nanya gini, Om Ares, Assalamualaikum. Di bulan Ramadan kali ini saya pengen ngirimin doa buat kedua orang tua saya yang udah nggak ada. Tapi saya nggak tahu doa apa yang harus saya sampaikan ke orang tua saya. Saya merasa kehilangan, dia bilang gitu. Karena ini sampai gue bacain tadi ceritanya lumayan panjang. Jadi alhamdulillah pekerjaannya dia udah baik, kehidupannya dia juga sudah baik. Tapi ternyata ada yang kosong di hatinya dia karena dia kehilangan kedua orang tuanya dia gitu loh. Nah, orang tuanya udah meninggal? Udah meninggal. Nah makanya tahun ini dia kepingin mengirimkan doa, tapi sama sekali dia nggak kepikir doa apa ya. Setiap hari saya kalau sholat katanya udah ngedoain orang tua, tapi bulan Ramadan ini saya kayaknya kepingin ada sesuatu yang lebih dalam gitu. Nah Om Ares ada saran nggak si Irwan? Irwan itu dari Jawa Timur. Oke. Doa yang pada umumnya untuk orang tua itu kan Robik Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kenapa dia tidak meyakini bahwa doa itu juga cukup bagus buat orang tuanya yang udah nggak ada? Yeah. Kalau seandainya cuma doanya itu aja, berlakulah baik. Berlakulah baik ya. Sesama Manusia, teman, sesama manusia lah ya. Itu akan ngebantu. Kalau dia bilang merasa hilang, memang udah nggak ada orang tuanya. Cuman dia ada yang kosong gitu loh. Ya. Gitu kan? Berlaku baik. Segala sesuatu yang dia kasih untuk misalkan katakanlah uang di masjid. Pahalanya untuk kedua orang tua saya. Oh. Sebutin nama orang tuanya. Sesimpel itu ya? Ya. Dibikin simpel aja. Tuh kan. Sebenarnya nggak ribet ya. Iya. Kok jadi kayak mau ketawa sendiri ternyata lah gitu aja. Iya. Saya nggak mau yang gini. Saya bicara soal kebaikan. Mungkin juga ada orang yang akan ngomong, Om Ares kayak orang bener aja. Tapi kan kita bodo amat. Iya, bodo amat. Iya kan? Iya. Alhamdulillah rezeki ada. Amin. Gitu loh. Menjadi orang yang nggak bener, kan cuma kelihatan cuma kayak orang bener. Nggak bener juga nggak apa-apa, kan kita yang jalanin. Kayak orang bener. Kayak itu kan apa? Rich. Wow. Yang beneran kaya aja ditangkep. Iya, hati-hati, jangan flexing. Kebanyakan flexing. Gitu. Kalau di sini sih dateng ngobrol, pulang nggak bakalan ketangkep. Iya, ketawa. Iya, ketawa. Bukan nggak bercanda aja. Tapi tadi moga-moga buat Irwan yang di Jawa Timur, apalagi? Oh, udah itu dulu yang dia bilang, Wan, ternyata simpel aja Wan. Coba misalnya lo mau sedekah ke masjid, itunya atas nama orang tua, pahalanya. Terus berbuat baik ke orang lain itu pun akan mengisi relung hati yang kosong juga. Orang tua sudah nggak ada, sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya diikhlaskan. Kita ini tinggal nunggu antrian. Ya betul. Ya. Sekarang dengan enaknya pengen menjadi penghuni surga, tapi siap nggak dipanggil Tuhan? Nah, tuh dia. Kadang-kadang kan tetap aja kita takut, Om Ares. Ya kan? Takutnya kenapa? Nggak, ya digebukin malaikat kata penonton. Kita nggak tahu, tapi kan ya itu kan semua cerita ya. Ada yang bilang nanti di siksa kuburnya lah. Makanya banyak yang gue nggak tahu sih sekarang. Ya, makanya sekarang gini, mungkin kalau saya ngomong dianggap berlebihan. Saya sangat ikhlas kalau Tuhan mau panggil saya kapan aja. Jadi lebih baik. Karena kalau kita dipanggil Tuhan, katakanlah meninggal, itulah kehidupan yang sebenarnya. Cakep. Karena hidup yang sekarang ada, pasti ada masalah. Ada masalah. Jadi pertanyaan gue satu nih, terakhir. Nah, apa? Lebih mending dicolek Tuhan atau dipanggil Tuhan? Kalau misalkan urutannya dicolek dulu lah. Dicolek dulu lah ya. Dicolek kan diingetin, ya kan?
Gitu. Nah, Kalau habis dipanggil udah siap belum? Udah. Jadi buat teman-teman penonton Ramasan 68, udah siap belum dipanggil Tuhan? Karena itu juga misteri. Dan yang bisa ngejawab sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Betul. Iya, Maris ya. Cakep nih, gue demen banget nih. Mulai episode ini sama episode depan kita akan selalu ada penonton. Itu. Seru juga ya. Bakal ada yang tepuk tangan. Karena ada yang bilang, Om Ares tuh aslinya bercandaan. Iya. Enggak, tapi bener ya. Kok di YouTube-nya nggak suka bercanda? Enggak, Karena begini Iya. Om Ares ya. Saya yakin banget klien saya tuh nonton. Gitu loh. Saya kan juga harus menjaga image. Betul. Ya, karena ada klien-klien Om Ares itu yang harus dijaga reputasinya juga. Kan tetap aja. mereka juga ikut nonton. Betul. Salah satunya adalah artis terkenal. Enggak salah satunya. Oh, Banyak. Pada nonton. Gitu. Ya waktu itu sempat kita udah cerita ya Mares ya, kenapa lo duduknya ngadep cuman belakangnya yang kelihatan, ya kan? Karena kalau dia dilihat dari depan tuh kayak Gusti Randa atau enggak? Itu dikomplain loh. Itu dikomplain tuh. Kenapa sih harus Gusti Randa? Ada yang marah itu. Ada yang marah? Iya. Gue tahu siapa yang marah. Gitu. Om Ares, terima kasih banyak ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, buat yang nonton Ramasan 68, ini tadi obrolan singkat aja tentang Ramadan. Ya, apa yang sih harus kita dapetin, apa yang kita harus kejar. Ya. Ternyata kita nggak harus ngejar sekarang. Nggak usah ngejar. Kita harus dapetin. Kan ada saatnya bulan Ramadan datang. Kan ada lagunya, Ramadan tiba, Ramadan sampai tiba. ada yang salah nyanyi ya. Tiba-tiba Ramadan. Ramadan. Itu kurang ngajar emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.